Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Tuti Marianti Menrova. Saya mengajar di Sekolah Dasar Swasta Lentera Harapan, Gunung Sitoli Utara. Saya sudah mengajar di Sekolah Lentera Harapan selama 7 tahun. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang asesmen pembelajaran anak-anak dimulai dari prosesnya hingga menghasilkan suatu karya. Selamat menyaksikan. Kelas yang saya ajarkan adalah kelas 4 berjumlah 32 orang dengan umur 9 sampai 10 tahun. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum merdeka yang membantu mereka belajar sesuai dengan gaya belajar dan minat mereka masing-masing. Berdasarkan asesmen diagnosis non-kognitif, kelas 4 ini memiliki gaya belajar kinestetik, visual, auditori. Pada semester ini, siswa kelas 4 belajar tentang denah pada pelajaran Bahasa Indonesia dan kegiatan ekonomi pada pelajaran IPAS. Capaian pembelajaran yang dicapai adalah Bahasa Indonesia, menulis deskripsi dengan tujuan pembelajaran melalui gambar dan miniatur sederhana, siswa mampu menjelaskan denah lingkungannya. Sedangkan untuk IPAS, peserta didik mengidentifikasi ragam bentang alam dan hubungannya dengan profesi masyarakat. Tujuan pembelajarannya melalui miniatur sederhana denah lingkungan, siswa mampu menjelaskan kegiatan ekonomi yang ada di lingkungannya. Profil pelajar Pancasila yang hendak dicapai yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis dan kreatif. Tantangan yang saya hadapi sebagai guru untuk mencapai tujuan tersebut adalah saya perlu mencari strategi yang dapat membantu semua siswa bisa mengenal lingkungannya dan aktivitas menarik yang disukai oleh siswa serta dapat memotivasi siswa untuk belajar. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh siswa adalah bagaimana caranya mereka bisa mengenal lingkungan yang jauh dari tempat tinggal mereka. Langkah pertama yang saya lakukan untuk memulai aksi ini adalah memberikan asesmen diagnostik dan non-kognitif dan kognitif. Untuk asesmen non-kognitif, saya memberikan sticky note yang digunakan menulis gaya belajar yang diinginkan. Sedangkan untuk asesmen kognitif, saya memberikan instruksi pada siswa untuk menggambar denah secara mandiri dan berapa di antara mereka menceritakan keadaan lingkungannya. Asesmen ini Setelah itu, siswa berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan bacaan. Kemudian mereka juga berjalan santai mengelilingi sekolah untuk memperhatikan lingkungan mereka lewati dan untuk mengetahui jenis pekerjaan yang terlihat. Setelah itu, mereka membuat rute perjalanan di selembar kertas. Yang ada di sekitar lingkungan kita adalah ada beberapa hal jenis pekerjaan di sekitar kita ini di desa Isiwa. Yang pertama ada juga yang menderes karet. Yang kedua ada juga yang beternak babi. Setelah itu, siswa bekerja di dalam kelompok sesuai dengan daerah tempat tinggal mereka. Mereka membuat denah lingkungan masing-masing berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua. Mereka juga memanfaatkan teknologi untuk mengenal lingkungan mereka. Mereka menggunakan street views untuk melihat keadaan lingkungan tempat tinggal teman-teman kelompoknya.
teman-teman. Kami akan menjelaskan tentang Denas dan Utevi jalanan. Empat kegiatan ekonomi yang digambarkan pada simulator adalah Besarkan suaranya. buruh, nelayan, dan dokter. Kelompoknya bagus, ya. Hanya saja yang perlu diperbaiki ke depannya, ya, cara kamu mengelem. Ada pertanyaan kalian tentang presentasi tadi? Ada? Oke, kalau nggak ada, coba satu di antara kalian memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Satu orang saja. Dalam satu kalimat kasih kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ya, hari ini kamu mempelajari apa? Saya mempelajari untuk membuat miniatur, lebih rapi dan bisa bekerjasama dengan Oke. Terima kasih Kathy. Berarti hari ini kalian belajar ya bahwa dalam satu dena bisa menjelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan. Silakan isi refleksimu. Jadi menurut saya proyek tersebut sudah lumayan baik ya untuk dilaksanakan ke anak-anak SD. Apalagi sekarang kayaknya konteksnya anak-anak SD ini senang mempelajari apa yang mereka lihat di lingkungan luar. Mungkin mereka bisa mengamati rumahnya seperti apa, lingkungan rumahnya seperti apa, kemudian ada pekerjaan apa saja sih yang bisa mereka dapat dari lingkungan rumah mereka. Nah, di samping itu juga mereka bekerja di dalam kelompok ya. Nah, di kelompok ini mungkin mereka bisa diskusi tentang lingkungan seperti apa yang sebenarnya sudah ada di lingkungan rumah mereka, pekerjaannya, mungkin wawancara kepada orang-orang di sekitar. Ini menurut saya sudah baik sih dilaksanakan di kalangan anak SD.